Halo, kembali lagi bersama Mas Jul di sini guys. Ya, hari ini Mas Jul akan membuat konten The Legend of Neverland lagi. Nah, hari ini kebetulan kita juga akan summit guys. Jadi Mas Jul akan spill kegunaan kalau kita build status di dalam Liga Summit ya guys. Karena di Liga Summit itu tidak menggunakan Fairy. Jadi kita hanya menggunakan status murni guys. Nah, ini yang pertama ya guys. Pertanyaan pertama. Ya, kita akan lihat. Pertama kita tentukan sasaran dulu guys. Mana yang menurut kita bisa untuk kita lock dulu. Oke. Nah, di summit itu kita tidak menggunakan Fairy ya guys. Kita hanya menggunakan statusnya atau SEO-nya dan status yang kita build atau yang kita bikin ya guys. Gitu ya. Di sini tidak ada Fairy-nya sama sekali dan tidak ada auto ya guys. Jadi ini kita manual guys. Oke. Nah, kemarin kan ada yang tanya Mas Jul bagaimana sistem warnya atau PVP-nya. Ya, ini bisa dilihat ya guys, sistem PVP-nya atau player versus player. Ini untuk liganya ya guys. Kalau untuk yang sparring juga bisa guys, tapi nanti dulu. Untuk yang sparring nanti Mas Jul akan spillkan juga. Ya, di sini dalam liga kita harus kompak ya guys. Jadi kita tentukan dulu satu target untuk yang kita kejar atau kita lock. Nah, setelah itu baru kita menentukan target selanjutnya guys. Nah, ini kita masih war, ini cukup sengit ya guys. Di sini ya guys. Di sini kita menggunakan timnya Mas Jul itu swordman semua guys. Jadi Gladi plus Make itu combo yang sudah dari zaman dulu ya guys. Jadi combo ini yang menurut Mas Jul itu paling survive guys. Di sini kita kejar untuk 8 besar aja ya guys. Kalau untuk juara itu susah karena kalau melawan top PP itu tetap akan susah saja ya guys, walaupun tanpa Fairy karena SCO mereka besar gitu guys. Jadi kita mudah-mudahan bisa masuk 8 besar ya guys gitu. Oke, ini kita masih berlanjut kita. Oke, itu musuh, nyawa musuh tinggal sedikit ya, ini masuk kejar. Oke, aduh, reset guys. Iya, dikit lagi bisa kena itu guys. Oke, iya, dikit lagi nyawanya kena itu guys. Ya, inilah enakan kalau kita menggunakan Gladi ya guys. Jadi bisa menarik musuh guys. Ada skill yang bisa menarik musuh. Lalu untuk make-nya kita menggunakan buffnya, jadi kita bisa meningkatkan critical kita sementara dalam beberapa detik guys. Jadi damage kita akan meningkat drastis ya guys. Nah, ini tinggal satu ya guys musuh ya guys. Sudah mati satu, tinggal berapa ini? Oh, tinggal dua ya. Oh ya, tinggal tinggal satu. Oh, tinggal dua tapi sudah mati satu guys. Nah, ini kalau sudah mati satu kita pasti akan menang guys gitu guys. Jadi di liga itu tidak perlu harus membunuh, tidak perlu harus mengalahkan semua, tapi kita hanya mengalahkan satu pun sudah menang guys. Nah, tapi ini kita masih semangat ya guys, kita kejar-kejar terus ya. Di sini kita kejar-kejaran mainnya guys. Doakan timnya Mas Jul bisa masuk untuk 8 besar ya guys. Ya, oke. Mana lagi yang itu? Oke, kita kejar, itu masih ada satu. Kita kejar, orangnya lari guys. Lari terus orangnya. Mas Jul skill nggak kena. Waduh, ini kita 3 lawan 1 guys. Oke, kita keroyok guys ya. Menang kan guys. Kalau menang kita dapat 2 kotak guys. Oke, lanjut guys. Untuk berikutnya kita masih liga lagi guys. Oke, langsung kita masuk lagi ke liga guys. Ini dia ya, kita melawan 2 tight dan 1 star guys. Oke, kita lock dulu seperti biasa. Satu orang yang star kita lock agar lebih mudah ya guys. Jadi gitu ya guys strateginya ya guys. Kalau misal kalian melawan semua top PP atau sudah tinggi ya, kalian tinggal cari yang hitter itu atau full damage, dia pasti akan lebih lemah ya guys gitu. Jadi lebih tinggi sejarahnya walaupun damage-nya dia besar gitu guys ya.
Ya, itu kita hampir kena satu. Oke, dikit lagi guys, dikit lagi ya, dikit lagi. Oke, dikit lagi kena. Iya, tarik dan kena satu guys. Kita lanjutkan berikutnya. Oke. Ya, di sini Mas Jul berperannya sebagai ya semua tank semua ini termasuknya guys, karena gladi mic ya guys. Jadi di sini ya tank semua tanknya Mas Jul, bukan ragu. Nah, hanya di sini Mas Jul sedikit meningkatkan fokus ke serangan dan damage. Jadi ini Mas Jul ada damage yang dikit. Nah, ini tangannya Mas Jul udah full ya guys. Jadi duduk saja guys, biarin itu teman-temannya Mas Jul yang melawan guys. Biarkan 2 lawan 1 guys. Nah, nanti kalau mendekat sini lah baru ini ternyata mendekat sini guys. Ya sudah, kita serang aja ya guys. Nah, Mas udah duduk, tetap dia mendekat. Ya sudah, kita terpaksa serang aja guys. Oke, dan win guys. Ya, itu kita win lagi, dapat 2 kotak guys. Oke, kita cek kita rank berapa sekarang ya guys. Ya lumayan guys, mendapatkan lawan yang masih bisa sepadan lah ya. Jadi tidak berat sebelah guys. Oke, kita masuk rank berapa guys? Kita cek dulu spill ya. Tim Hore masuk di 5 ya guys. Sesuai target kita masuk untuk 8 besar ya guys. Walaupun PP kita itu termasuknya tidak tinggi ya guys dibandingkan yang lain, yaitu bisa dilihat PP lain sudah mencapai hampir 1.800.000 ke atas, dan ada yang bahkan 2 juta. Nah, tapi kita bisa masuk di 8 besar itu karena kita dari awal build status guys. Itulah pentingnya kita membuild status guys. Dari awal Mas Jul sudah selalu bilang build status itu adalah yang terpenting guys, walaupun kalah PP ya, karena kita adalah free player atau F2P guys. Oke, selanjutnya Mas Jul akan spillkan status apa sih yang Mas Jul pakai kok bisa disumit dan bisa masuk di 8 besar walaupun bersanding dengan yang PP gede guys. Oke, setelah ini kita akan lihat ya guys apa saja hasilnya. Semua sama guys yang Mas Jul sebutkan dari awal, yaitu kristal, equip, advance job. Tapi untuk yang saat ini Mas Jul akan spillkan kristal dan advance job ya, bukan advance job, totem guys, sorry guys. Nah, totem, karena totem itu juga penting guys. Nanti kemarin ada yang tanya ke Mas Jul, bagaimana sih bikin totem itu, bagaimana sih setting totem. Sebenarnya totem itu acak guys, kita susah ya kalau untuk free player itu men-settingkan harus api semua, air semua, itu susah guys. Tapi kita bisa fokuskan status guys. Apa saja sih fokusnya status? Oke, nanti setelah ini kita spill ya guys. Apa saja fokus statusnya dalam totem itu guys? Ya, pertama ini caranya Mas Jul guys. Oke, caranya Mas Jul masih cukup guys, karena free player ya, dimaklumin ya guys. Oke, ini statusnya Mas Jul dengan serangan 100.000 lebih, walaupun defense-nya lemah ya guys, tapi serangannya lumayan 100.000 lebih dan kritikalnya mencapai 75%. Nah, ini Mas Jul itu tinggal meningkatkan untuk smash-nya guys. Jadi kritikal dan smash itu harus berimbang guys. Jadi kalau kritikal 75, kalian usahakan smash juga lebih dari 70. Itu kalau kalian mau serangan. Kalau kalian mau defense, kalian akan utamakan block dan touch gitu ya guys. Ya, ini kita spill untuk kristal guys. Nah, ini kristalnya ya guys. Kristalnya juga belum rata ya guys. Ini masih ada yang menggunakan 3, tapi sebagian karena habis update ke 6 ya guys. Jadi kalau untuk meratakan itu kita harus sabar guys, itu guys. Karena kristal kita hanya dapat dari event PK, event UB, dari leader gitu. Jadi kalau arena leader itu juga penting itu untuk kristal guys. Nah, di sini ini masih kristalnya utamanya. Ini utamanya adalah serangan kritikal ya guys kalau Mas Jul ya. Jadi serangan kritikal dan smash. Untuk touch dan block itu Mas Jul rendah untuk di kristalnya guys, karena Mas Jul tidak jadi berfokus pada
bertahan. Lah ini kita masuk ke totem guys. Kemarin ada yang tanya bagaimana build totem Bang. Ini kita sebutkan, ini totemnya Mas Jul aja masih acak ya guys. Nah itu, tapi di sini kan ada yang bisa ditingkatkan guys dengan debu. Ya itu kita pilih apa yang kita tingkatkan. Nah kalau di sini Mas Jul meningkatkannya adalah HP dan touch, karena Mas Jul tidak berfokus di kristal. Jadi untuk di totemnya Mas Jul akan fokuskan untuk menaikkan device Mas Jul. Ini bisa di spill ya guys. Untuk status adalah HP serangan kritikal, HP serangan kritikal dan touch ya guys, itu yang tertinggi. Jadi HP serangan kritikal dan touch. Untuk itu kalian tinggal build itu aja guys. Jadi tidak perlu harus fokuskan api semua, air semua, tanah semua, angin semua, karena itu susah, karena totem itu acak guys. Jadi tidak bisa kita berharap untuk semua langsung jadi dua, tidak bisa, kecuali kalau kamu adalah spender guys. Mas Jul ingatkan, kalau kamu F2P, kamu lebih baik fokuskan untuk status totemmu adalah HP, touch, dan kritikal ya guys. Kritikal itu didapatkan dari totem, totemnya bukan penguatannya ya guys, gitu. Nanti di setiap totemnya akan ada status tersendiri guys. Jadi utamakan adalah HP, touch, kritikal, itu tergantung dari kalian mainnya. Nah kalau Mas Jul utamakan itu HP, kritikal, dan touch. Kenapa touch? Touch karena di kristal Mas Jul tidak pernah menggunakan touch, touchnya kurang, jadi Mas Jul ambilkan dari totem gitu. Nah tapi utamanya tetap harus ada HP dan kritikalnya ya guys. HP itu bisa dinaikkan dari debu. Kalau kritikal itu kita cari dari totem yang berbentuk hati, berbentuk ini layang-layang gitu guys, berbentuk prisma ini gitu. Kalau yang dari debu itu yang ini lingkaran naikkan level ini ya guys, level 20, level 20, level 20, level A. Ini statusnya HP serangan kritikal. Nah itu kan, ini pun sama guys. Mas Jul kan sebenarnya ini sama, kita berfokusnya adalah HP touch gitu guys. Nanti ini total keseluruhannya untuk viewnya akan Mas Jul lihat. Ini dapat totemnya itu kita dari summit ya guys. Jadi kalian harus rajin summit dan dari Sindri Peak itu juga untuk mendapatkan totem yang ini. Gitu. Apokalip totem itu kita dapatkan dari Sindri Peak guys. Jadi kita kalau bisa kalian masuk ke warrior minimal ya guys. Nah ini kan statusnya Mas Jul adalah HP serangan touch. Itu yang tertinggi ya guys. Ini kalau smash itu adalah tambahan ya guys, jadi itu bonus. Oke, kalau yang fat totem juga sama guys. Ini kan masih semua tuh. Mas Jul tetap naikkan yang level ya guys. Ini level 20 untuk kita ratakan gitu. Kalau kalian punya debunya banyak, kalian naikkan sampai ke 30 ya guys. Kalau ini yang ungu, ini terserah kalian lah mau di siapa, statusnya apakah kritikal atau smash atau break atau debuff gitu. Kalau break itu seperti smash lah ya guys, kurang lebihnya. Kalau master debuff adalah membuat karakter kalian kebal terhadap serangan lawan yang membuat debuff atau pengurangan statistik kalian. Ya sekian dulu guys penjelasan Mas Jul. Nantikan konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Thank you, bye bye.